got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old thoughts to walk. Halo guys, selamat malam. Saya Oktavia Ramadanti dengan NPM 2210104034. Saya membuat video untuk memenuhi tugas Project Based Learning mata kuliah Pengauditan 2. Saya di sini mengambil materi chapter 21, 22, 23, dan 25. Simak videonya ya guys, semoga bermanfaat. Yang pertama yaitu ada pengauditan, siklus persediaan, dan penggudangan. Siklus produksi mencangkup semua transaksi terkait dengan produksi barang, mulai dari pengadaan bahan baku hingga penyelesaian produk akhir. Pengauditan siklus ini juga melibatkan pemeriksaan persediaan yang ada di perusahaan. Selanjutnya yaitu adalah tahapan siklus persediaan. Yang pertama yaitu ada memproses pesan pembelian, yang kedua menerima bahan baku, yang ketiga menyimpan bahan baku, yang keempat memproses barang, yang kelima menyimpan barang jadi, dan yang terakhir yaitu mengirimkan barang jadi. File induk persediaan perpetual umumnya mencantumkan informasi tentang unit persediaan yang diakuisisi, dijual, dan ada di tangan. Dalam sistem terkomputerisasi yang dirancang dengan baik, file itu juga berisi informasi mengenai biaya per unit. Untuk akuisisi bahan baku, file induk persediaan perpetual diperbarui secara otomatis ketika akuisisi persediaan diproses sebagai bagian dari pencatatan akuisisi. Dalam audit siklus persediaan dan pergudangan dapat dibagi menjadi 5 aktivitas yang berbeda dalam siklus. Yang pertama yaitu ada mengakuisisi dan mencatat bahan baku, kerja, dan overhead. Dan yang kedua, mentransfer secara internal aset dan biaya. Yang ketiga, mengirimkan barang dan mencatat pendapatan secara biaya. Yang keempat, mengamati persediaan secara fisik. Dan yang kelima yaitu menetapkan harga dan mengkompilasi persediaan. Hampir semua perusahaan memerlukan pengendalian fisik terhadap asetnya untuk mencegah kerugian akibat penyalahgunaan dan pencurian. Untuk melindungi aset, sebagian besar perusahaan memisahkan secara fisik dan membatasi akses ke area penyimpanan bahan baku, barang dalam proses, serta barang jadi untuk mengendalikan pergerakan persediaan. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian internal yaitu berupa pengendalian akuntansi biaya. Pengendalian akuntansi biaya adalah pengendalian yang berhubungan dengan pemrosesan yang mempengaruhi persediaan fisik dan penelusuran biaya terkait dari saat bahan baku diminta hingga produk selesai dibuat dan ditransfer ke penyimpan. Nah, yang selanjutnya yaitu auditor sangat memperhatikan aspek akuntansi biaya sebagai berikut. Yang pertama, pengendalian fisik terhadap persediaan. Yang kedua, dokumen dan catatan untuk mentransfer persediaan. Yang ketiga, file induk persediaan perpetual. Dan yang keempat, catatan biaya per unit. Selanjutnya, auditor juga merancang dan melaksanakan pengujian audit observasi fisik atas persediaan. Yang pertama, memperoleh dan mencatat bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Yang kedua, mentransfer aset dan biaya secara internal. Dan yang ketiga, mengirimkan barang, mencatat pendapatan serta biaya. Selanjutnya yaitu pada chapter 22 tentang audit pada siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali. Nah, siklus ini mencangkup perolehan sumber daya melalui utang berbunga dan ekuitas pemilik, pembayaran modal kembali, serta bunga dan dividen.
Yang selanjutnya itu ada 4 karakteristik siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali yang dapat mempengaruhi audit pada sini. Yang pertama yaitu ada relatif sedikit transaksi yang mempengaruhi saldo akun, tetapi setiap transaksi seringkali sangat material. Yang kedua yaitu pengecualian atau kesalahan penyajian suatu transaksi tunggal dapat bersifat material. Dan yang ketiga, hubungan hukum terjadi antara entitas klien dan pemegang saham, obligasi atau dokumen kepemilikan serupa. Dan yang keempat, terdapat hubungan langsung antara akun bunga dan dividen serta utang dan ekuitas. Selanjutnya yaitu ada wesel bayar. Wesel bayar adalah kewajiban hukum kepada kreditor yang dapat dijamin atau tidak dijamin oleh aset dan dikenakan bunga. Adapun tujuan audit wesel bayar yaitu untuk menentukan pengendalian internal atas wesel bayar sudah ada. Transaksi pokok dan bunga yang melibatkan wesel bayar diotorisasi dan dicatat dengan benar sesuai dengan 6 tujuan audit terkait transaksi. Dan yang terakhir, kewajiban atas wesel bayar dan beban bunga terkait serta kewajiban yang masih harus dibayar dinyatakan dengan tepat sebagaimana didefinisikan oleh 7 dari 8 tujuan terkait saldo. Adapun prosedur analitis untuk transaksi wesel bayar. Yang pertama, hitung ulang perkiraan biaya bunga pada dasar suku bunga rata-rata dan total wesel bayar bulanan. Yang kedua, bandingkan catatan-catatan individu yang beredar dengan tahun sebelumnya. Dan yang terakhir, bandingkan total saldo wesel bayar, beban bunga, dan bunga yang masih harus dibayar dengan saldo tahun sebelumnya. Selanjutnya yaitu ada audit dividen. Audit dividen ini lebih menekankan pada transaksi dividen, bukan pada saldo akhir, kecuali jika ada dividen yang harus dibayarkan. Apa sih dari tujuan dividen itu? Yang pertama, dividen yang dicatat terjadi. Yang kedua, dividen yang ada catatan. Yang ketiga, dividen dicatat secara akurat. 4. Dividen dibayarkan kepada pemegang saham yang ada. 5. Dividen yang dibayarkan dicatat. Dan yang terakhir yaitu dividen yang dibayarkan dicatat secara akurat. Selanjutnya yaitu ada audit laba ditahan. Untuk mengaudit laba ditahan, auditor harus menganalisis transaksi sepanjang tahun yang mempengaruhi akun tersebut. Audit mencangkup verifikasi laba bersih dari laporan laba rugi sesuai dengan entry dalam laba ditahan. Selanjutnya yaitu chapter 23 tentang audit pada saldo kas. Ada kas di bank dan siklus transaksi. Nah, hubungan antara uang tunai di bank dan siklus transaksi lainnya memiliki fungsi ganda. Yang pertama, menunjukkan pentingnya pengujian audit berbagai siklus transaksi terhadap audit kas. Yang kedua, membantu dalam pemahaman lebih jauh mengenai integrasi berbagai siklus transaksi. Nah, dalam audit kas, auditor harus membedakan antara verifikasi rekonsiliasi klien pada laporan bank dengan saldo di buku besar dan verifikasi apakah dicatat di buku besar mencerminkan semua transaksi kas yang terjadi selama tahun tersebut. Jenis rekening kas, karena pendekatan audit untuk masing-masing akun berbeda-beda. Maka sebelum itu membahas jenis akun kas yang umum digunakan oleh sebagian besar perusahaan. Yang pertama itu rekening kas umum. Rekening bank utama bagi sebagian besar organisasi. Hampir semua penerimaan dan pengeluaran uang tunai mengalir melalui rekening ini pada waktu. Yang kedua, akun impres. Yang ketiga, rekening bank cabang. Yang keempat, dana kas kecil impres. Dan yang kelima, setara kas. Prosedur yang berorientasi pada penipuan. Pertimbangan utama dalam audit saldo kas umum adalah kemungkinan terjadinya kecurangan. Prosedur yang dapat mengungkapkan kecurangan pada penerimaan kas meliputi konfirmasi piutang usaha, pengujian dilakukan untuk mendeteksi laping, tinjauan entry buku besar dalam kas untuk item yang tidak biasa,
perbandingan pesanan pelanggan dengan penjualan dan penerimaan kas berikutnya, dan pemeriksaan persetujuan dan dokumentasi pendukung untuk piutang tak tertagih serta pembalian dan penyisihan penjualan. Adapun prosedur untuk mengungkapkan penipuan secara langsung terkait dengan saldo kas akhir tahun, yang pertama pengujian rekonsiliasi bank yang diperluas, bukti kas, dan pengujian transfer antar bank. Selanjutnya ada rekening bank penggajian imbas. Pengujian rekonsiliasi bank, penggajiannya hanya memerlukan waktu beberapa menit jika terdapat akun penggajian impres dan rekonsiliasi independen dari rekening bank seperti yang dijelaskan untuk akun umum. Dalam menguji rekening bank, auditor harus memperoleh rekonsiliasi bank, konfirmasi bank, dan laporan bank batas. Selanjutnya yaitu ada chapter 25 tentang audit internal keuangan dan audit keuangan pemerintah. Audit internal keuangan merupakan aktivitas konsultasi yang objektif dan independen yang dirancang untuk menambah nilai dan memperbaiki operasi organisasi. Hal itu dapat membantu organisasi mencapai tujuannya. Perusahaan mempekerjakan auditor internalnya untuk melakukan audit keuangan maupun audit operasi. Sedangkan audit keuangan pemerintah yaitu sumber utama literatur otoritatif untuk melakukan audit pemerintah. Sesuai dengan warna sampulnya, standar tersebut sering disebut sebagai Yellow Book yang memuat beberapa poin yaitu materialitas dan signifikansi, pengendalian mutu, audit ketaatan, dan pelaporan. Persyaratan audit single audit merupakan persyaratan lingkup bagi audit, termasuk audit harus sesuai dengan GAGAS, audit harus memahami pengendalian internal atas program federal, audit harus menentukan apakah klien telah menaati hukum, regulasi, dan provisi kontrak atau kesepakatan hadiah. Selanjutnya yaitu ada audit operasi. Di luar aktivitas audit keuangan, auditor internal, auditor pemerintah, dan akuntan juga melakukan audit operasi yang menangani efisiensi dan efektivitas suatu organisasi. Auditor internal dan auditor pemerintah serta kantor akuntan publik juga diminta melaksanakan audit operasi terhadap efisiensi atau efektivitas perusahaan atau unit pemerintahan. Adapun perbedaan audit operasi dan audit keuangan ada di tujuan, distribusi lapangan, dan dimasukkan ke bidang non-keuangan. Tujuannya yaitu audit keuangan berorientasi pada masa lalu, sementara audit operasi berfokus pada perbaikan kinerja di masa mendatang. Dan distribusi laporan, yaitu laporan audit operasi ditunjukkan untuk manajemen, sedangkan laporan keuangan pada umumnya didistribusikan kepada pemakai laporan keuangan eksternal. Dan yang terakhir, dimasukkannya bidang non-keuangan. Audit keuangan terbatas pada persoalan yang secara langsung mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan, sedangkan audit operasi meliputi setiap aspek efisiensi dan efektivitas dalam suatu organisasi. Ada 3 tahap dalam audit operasi. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan untuk audit operasi dengan perencanaan audit laporan keuangan historis yang telah kita bahas di bab-bab sebelumnya. Yang kedua, akumulasi dan evaluasi bukti. Karena pengendalian internal dan prosedur operasi merupakan bagian yang penting dari audit operasi. Yang umumnya untuk menggunakan inspeksi, tujuan pertanyaan kepada klien, prosedur analitis, dan pengamatan secara ekstensif. Dan yang terakhir, pelaporan dan tindak lanjut.
auditor operasi seringkali memerlukan durasi waktu yang signifikan untuk komunikasikan dengan jelas temuan dan rekomendasi audit.